Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya tadi habis bongkar rem ya. Yang bocor bukan karet remnya, si rodanya nih ya. Ini udah bersih ya. Tadi udah saya cuci pertama pakai minyak. Terus yang kedua saya bilas pakai air sabun nih. Ya, ini kampasnya juga udah saya pasang nih. Ini udah bener-bener bersih tuh. Tadi ini penuh oli nih ya. Jadi rodanya bocor, bukan karet rem yang bocor, tapi si roda nih. Tromnya juga udah saya cuci nih ya. Ini udah benar-benar bersih ya. Tadi ini penuh oli nih. Nah, untuk si rodanya nih, ini yang bekasnya nih. Ini kalau misalkan rembes, ini nggak diganti nggak apa-apa. Nanti kita potong silnya, pernya nih. Ini kan ada pernya ya. Kalau cuma rembes dikit, nggak usah diganti, nggak apa-apa, dipotong pernya aja. Tapi kan ini bocornya parah banget nih. Nah, nanti ya untuk teman-teman, nanti ya untuk pemasangannya saya tunjukin ya biar awet. Dan yang penting ini jangan skip nih ya. Ini teman-teman supir penting banget. Soalnya untuk teman-teman kan udah tahu ya. Nanti kan banyak banget supir yang udah bisa berpegang sendiri. Nah, untuk bongkar pasang gampang. Tapi nanti waktu kita pasang lahernya itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau lahar ya, nanti terlalu kenceng, satu, rem juga panas. Yang keduanya, lahar juga gampang aus, gampang rusak. Kenapa? Karena terlalu empres, terlalu kegencet ya. Sebaliknya, kalau lahar roda terlalu kendor, sama, rem panas. Yang kedua, lahar juga gampang rusak. Kenapa? Karena jalannya oleng ya. Jadi pasti gampang rusak ya di samping panas. Nah untuk itu nanti ya ini jangan skip, penting banget. Ini sepele, tapi kalau kita nggak ngerti rusak, cepat rusak ya. Jadi saya tunjukin ya cara pasang lahernya nih, terutama waktu kita ngencengin murhesnya ya. Dan untuk sil roda yang bocor itu banyak penyebabnya. Pertama mungkin kualitas sil yang kurang bagus ya. Kalau silnya kurang bagus juga biasanya yang kurang bagus nih karetnya nih keras nih ya, karetnya keras. Bisa juga bukan sil roda tapi nap roda nih. Ini napnya ya, kalau posisinya nih ya di sini terlalu kocak, ini juga bocor ya. Dan untuk menyiasati biar nggak mudah bocor, misalkan napnya kendor ya, kocak, dililit pakai kain. Kalau nggak pakai bekas itu ya, larutan kaleng atau las segar itu kan aluminium tipis itu bisa. Tapi kalau nggak mau ya pakai kain aja, dilitin nanti pasang. Soalnya kalau kocak pasti bocor. Dan yang lainnya penyebab sil bocor, lahar roda. Kalau lahar roda kocak, sil juga gampang bocor ya. Walaupun bisa kocak, dia juga kropos ya, aus. Pokoknya kalau udah kocak ini gampang bocor juga ya. Nah, ini ya udah selesai saya cuci bersih. Ini untuk silnya udah saya siapin ya. Nah, ini sil rodanya nih ya. Nah, nanti waktu pemasangannya pertama kita pasang lahar dulu. Jangan lupa ya dikasih gres nih ya, dikasih gres. Usahakan gresnya yang bagus ya untuk lahar roda. Nah, ya, maksudnya yang bagus apa? Yang tahan panas. Soalnya kalau yang kurang bagus biasanya tuh gampang cair. Dan fungsi gres kan buat pelumasan lahar. Nanti kalau terlalu cair ini kurang bagus buat lahar ya. Jadi usahakan untuk lahar roda tuh gresnya yang bagus. Kalau yang bagus biasanya tahan panas ya, nggak mudah mencair. Kita langsung aja ya. Nanti kita ini ya singkat aja. Mau saya pasang ininya aja ya, lahar dulu. Nanti roda kita pasang. Ini ya tadi bagian napnya, bagian dalamnya udah saya kasih gres ya. Saya mau kasih gres yang lahar dulu. Untuk yang dalam tadi udah saya kasih. Jangan lupa ya, setiap bongkar rem laharnya dicek. Kalau emang udah aus, udah kocak, diganti, jangan dipasang lagi. Nanti kasihan udah selesai buat jalan
rusak kan sayang. Nah, ini hasilnya kita buka dulu nih. Nah, biar siloda awet gak mudah bocor caranya, nah ini ya, ini penting nih tadi ini kan ada pernya lepas dulu ini ya, kita masukkan aja ya. Misalkan si roda rembes nggak diganti nggak apa-apa, potong pernya aja. Tapi kalau udah bocor par tadi ya ganti. Ini sama potong ya, kita raba nanti terasa. Nah nih kalau udah terasa kita putar arah kiri biar lepas. Sorry bro, tangannya licin. Kenapa gas tempet? Ini saya ulangi ya, kita raba. Nah nih ya, terasa nih, putar arah kiri. Nah udah lepas kan. Nah ini kan ada dua ujung, yang tumpul itu yang dipotong, yang lancip jangan. Ini buat masukin ya, potong sekitar sesenti atau 1,5 nih. Pakai gunting bisa, pakai tang bisa, yang penting yang tajam ya, langsung tak gitu ya. Segini aja cukup ya nih, 1,5 cm nih. Nah ya, sekarang kita masukin, putar arah kanan. Nah ini ya nih, jadi yang dipotong yang tumpul ya, yang rata, yang lancip jangan. Tujuannya yang lancip buat masukin. Jadi untuk teman-teman ya, misalkan si rodanya rembes nggak bocor, nggak diganti nggak apa-apa, dipotong aja, dipotong pernya. Tapi ini kan parah bocornya, dari diganti nih. Nah biar awet dipotong aja pernya. Nah udah kepasang ya, ini langsung pasang nggak apa-apa nih, soalnya posisinya lebih bagus kencang. Tapi misalkan mau dikasih sealer nggak apa-apa, ini biar mudah masukinya mak ya. Langsung pasang aja nggak apa-apa, kasih sealer nggak apa-apa, terserah ya. Ini saya kasih sealer biar licin masuknya ya. Nah ya udah rata, kita pasang, kita masukin nyampe rata ya, sama nap roda rata, sama napnya rata. Nah ini ya udah rata. Ya, nanti kita pasang ya, kita pasang. Nah nanti waktu masang ini ya, usahakan nih kalau ada plat dikasih plat ya, biar kita mudah dorong bannya. Tapi kalau nggak ada plat pakai pipa ya, itu lebih mudah malah. Nanti kasih pipa ya, buat ini di bawah bannya, nanti biar kita gampang dorongnya ya. Pipanya tadi udah siapin ya.
posisi nanti. Nih ya, dikasih pakai gini nih. Kalau nggak ada pipa pakai plat. Kenapa kayak gini? Biar posisinya waktu kita masukin gampang. Soalnya apa? Kalau kita pas buka masang ini kan berat, ada rodanya. Kalau kita goyang-goyang tuh silnya kadang-kadang lepas. Kalau nggak lepas, pernya lepas. Nah kalau udah kayak gitu pasti bocor terus. Nah biar masuknya mulus, nggak dikotak-kotak. Nah kayak gini caranya. Kecuali kalau kita bongkar rem banyak dibuka, nah itu enteng ya, jadi sil aman. Tapi kalau misalkan posisinya nggak dibuka, ini kan berat. Kalau nggak kayak gini, nanti waktu kita masang kan kita kongkek-kongkek. Nah kalau kayak gitu nanti silnya bisa lepas, kalau nggak pernya lepas, nanti bocor lagi. Nah, caranya kayak gini, kasih pipa, kalau nggak pakai plat besi ya, biar masuknya tuh gampang, langsung masuk ya. Kecuali kalau kita bukanya banyak dibuka lah, nggak apa-apa, itu enteng tromolnya. Karena ini posisinya berat, jadi jangan digoyang-goyang, nanti hasilnya pernya bisa lepas nih. Ini udah kepasang. Nah tadi saya udah tongkrak dikit ya, sekarang kita masukin lalu pasang lah rodanya. Nah kan kayak gini, kita tongkrak dikit ya, kita cabut pipanya. Jangan digoyang-goyang. Kalau goyang-goyang nanti silnya lepas. Nah, yang sering pernya kadang putus, kadang lepas, nanti bocor. Nah ini udah ada masuk ya. Sekarang kita pasang lahnya nih. Ini yang penting nih. Dan dua ya, tetap dikasih grease, wajib. Ini grease-nya grease bagus ya, tahan panas. Tadi ya yang dulu udah saya kasih ya. Sekarang masukin. Kalau udah masuk, sekarang kita pasang murhesnya. Ini yang penting nih, ada caranya, nggak asal. Nanti kalau asal, waduh, lahar gampang rusak. Jangan licin bro. Usahakan ya kalau masang murhes pakai kunci ya, jangan dipahat. Ini bekas pahatan nih, tadi saya gerinten, bekas dipahat nih. Nggak apa-apa sih, tapi kan kayaknya kurang rapi ya. Tapi kalau misalkan pakai kunci kan jadi nggak ada cacat nih. Ini ya, kita kencengin. Kendorin dikit. Nah ini kan tadi udah kenceng, kendorin dikit. Sekarang kita puter, harusnya lancar. Kalau misalkan masih seret, berarti masih terlalu kenceng. Sebaliknya kalau udah lancar ya kita kocak-kocak. Kalau masih kocak berarti masih kendor. Itu ya, ini penting soalnya untuk lahar nanti. Kalau terlalu kenceng gampang rusak, terlalu kendor juga sama gampang rusak ya. Jadi harus kencengnya span ya, kenceng tapi nggak terlalu kenceng banget, tapi nggak kocak. Tapi misalkan ya udah kenceng banget, kok masih kocak banyak, berarti laharnya rusak. Yang bisa luar, bisa dalam. Tapi yang sering yang dalam ya. Mungkin pernah ngalamin ya, udah kenceng banget, tapi kok masih kocak. Itu laharnya yang rusak. Ya, ini tadi udah saya kencengin, berhentiin.
Nah, sekarang kita putar nih, harusnya lancar nggak seret ya. Ya, udah lancar ya. Kalau udah lancar kita kocak-kocak, harusnya nggak kocak, tapi kalau masih kocak berarti kurang kencang ya. Ke atas bawah sambil tarik-tarik ya nih, kayak gini nih. Nah ini ya, ini udah muter lancar, digoyang-goyang ya, nggak kocak. Ini berarti udah benar ya. Jadi untuk melihat rodanya kocak enggak lahirnya, kita harus ini ngelepas as roda. Mungkin pernah ngalamin ya, ngecek lahar, bannya dongkrak, kita kocak-kocak. Selagi as roda masih nempel, nggak bakalan kocak. Walaupun bahannya rusak, harus dilepas as rodanya, baru kelihatan. Kalau melihat kocaknya kayak gitu ya. Ini ya, udah benar. Sekarang tinggal pasang ya ringnya nih. Ini ring hes ya. Nanti kita pasang yang satu tuh ke dalam, satunya tuh keluar. Ya, nanti kalau udah kepasang yang luar ya, ini saya mau pasang dulu nih untuk ini. Kita lempengin dulu nih. Ini kurang lempeng. Nanti kita masukin ya, masukin. Nanti yang satu tuh ke dalam, yang satu keluar ya. Ini biar lahirnya nggak mudah kendor nih ya. Ini yang kedua. Ini kalau masang-masang lahar harus kayak gini, benar-benar teliti, nggak asal. Kalau bongkar pasang gampang, tapi sewaktu kita masang murhesnya, kita harus tahu, jangan kenceng banget, jangan kendor ya, sama nih. Ya, kita kocak-kocak. Nah, udah aman ya. Ini udah bener. Sekarang ya ringnya kita kancing, yang satu ke dalam, yang satu keluar. Ini bukan mahat mur ya, bukan mahat lahar, ini apa? Mau nekuk ringnya nih. Yang satu tekuk keluar. Ya, cara pasang larnya ini penting nih. Soalnya untuk bongkar pasangnya gampang, tapi waktu kita masang larnya harus tahu, jangan asal ya. Kalau terlalu kendor, rem panas, rusak. Kenceng juga sama. Caranya ya harus kenceng, kendorin dikit. Nah, kita puter, harus lancar. Nah, kalau udah lancar, kita kocak-kocak. Jangan sampai kocak. Kalau kocak berarti kurang kenceng. Atau udah kenceng masih kocak, berarti lahirnya. Ya, udah selesai. Sekarang saya mau setel rem, langsung saya pasang as rodanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.